Halo teman-teman semuanya, di video ini aku membahas 3 hal yang menyebalkan di Kakao Pes. Tapi sebelum kita mulai video ini cuma pendapat sendiri. Jadi bagi teman-teman yang punya pendapat lain silahkan komen aja di bawah. Dan inilah dia 3 hal yang menyebalkan itu. Oke, yang pertama dari segi genre atau jenis batunya sangat sedikit. Ya emang kalau kita lihat genrenya di Kakao Pes itu emang sangat sedikit nih. Aku bacain genrenya tuh apa aja. Yang pertama ada aksi, yang kedua ada cinta remaja, yang ketiga percintaan kantoran, yang keempat cinta beda dimensi, yang kelima cinta zaman dahulu. Ya intinya tuh percintaan semua gitu. Intinya di Kakao Pes tuh emang terkenal dengan percintaannya atau terkenal dengan romansnya gitu. Tapi sebenarnya tuh di balik itu semua tuh masih banyak genre lainnya. Misalnya kayak komedi, horor, terus ada drama, boleh drama, cinta sama juga sih gitu. Tapi ya masih ada banyak lah genre lainnya. Dan sedangkan di Kakao Pes sendiri cuma ada rata-ratanya gitu. Rata-rata genrenya adalah romance, dan itulah yang membuat aku sendiri males ketika mencari sebuah komik yang baru di Kakao Pes karena semuanya sama gitu, semuanya sama, gak ada satu yang spesial. Mungkin komiknya itu agak spesial, tapi karena semuanya romance, semua cinta-cintaan, jadinya aku sendiri agak malas buat mencari sebuah webtoon yang baru. Tapi di sini aku akan belain sedikit dari Kakao Pes sendiri, karena ketika aku lihat beberapa komik di Kakao Pes itu, aku lihat iseng-iseng lihat gitu, dan ternyata aku baru sadar satu hal, di Kakao Pes sendiri tidak ada satupun gambar yang gambar komiknya tuh jelek. Gak ada sama sekali, gak ada. Rata-ratanya tuh gambar komiknya tuh bagus semua, berkualitas lah, katakan tuh bener-bener berkualitas gitu. Tapi kalau kita membahas sebuah manga, sebuah anime, itu yang paling penting adalah ceritanya gitu. Ceritanya itu penting banget. Tapi kalau kita lihat kalau semuanya sama semua, semuanya romance semua, jadinya ya males. kita tahu kita tahu kalau komik tersebut adalah komik yang berkualitas. Sekali lagi kita tahu kalau komik tersebut adalah komik yang berkualitas. Tapi karena semuanya sama, jadi males buat baca sebuah komik batu yang baru. Itu yang membuat sendiri agak sebel banget gitu, agak sebel banget terhadap Kakao Pes. Ayolah, genre yang lain tuh masih banyak gitu, kayak romance, kayak komedi, terus ada kayak horror, terus ada kayak apa lagi, fantasi boleh, isekai juga boleh. Isekai cinta beda dimensi, isekai ya namanya. Tapi ya masih ada genre horor deh, at least horor dimasukin lah di Kakao Pes gitu, setidaknya gitu. Horor tuh dimasukin, komedi juga boleh dimasukin juga gitu. Selain si romance-nya, asli berharap kedepannya nanti Kakao Pes itu bisa memasukkan genre yang lainnya gitu, komedi atau enggak horor gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masih merasa maksa suruh dibayar atau masih merasa maksa disuruh beli tiketnya gitu. Nah, di sini Kakao Pes sendiri kan tidak sepenuhnya gratis. Sekali lagi tidak sepenuhnya bisa gratis. Yang aku jelasin di video aku sebelumnya itu bisa kok gratis. Dan sendiri di video aku sebelumnya juga aku sudah ngasih tips cara mendapatkan 6.000 cash. Bagi teman-teman yang bernonton, nanti ada card di atas atau link di deskripsi aja, silahkan dicek. Ya, tapi tidak sepenuhnya gratis. 5 episode terbaru di Kakao Pes itu tidak sepenuhnya gratis. Nah, yang menjadi aku sendiri protes adalah sistemnya. Sistemnya di sini tuh caranya mereka tuh kayak gimana ya? Mereka tuh kayak mereka sendiri kan tidak memaksa kita suruh beli. Mereka tidak memaksa kita suruh beli gitu. Mereka nggak memaksa kita suruh beli, tapi mereka tuh kayak menggodanya tuh dengan cara, kau penasaran kan lanjutan kayak apa? Lanjutan dari battlenya loh, makanya beli tiketnya. Kayak gitu loh. Itu yang buat sendiri kayak aduh. Bagi teman-teman yang fansnya atau teman-teman yang suka banget kayak manga, terus suka komik, pastinya kalau sudah kehook sama suatu komik tuh pastinya nggak mau lepas. Sama kayak aku gitu. Misal Leveling harus dibaca sampai habis gitu. Bagi teman-teman nggak tahu, asli fansnya Komik Leveling, dan pertama kali aku baca Komik Leveling itu di Kakao Pes gitu, dan aku bener kehook dan akhirnya aku baca sampai untuk episode terbarunya gitu. Dan saking ngefansnya lah, katakanlah saking ngefansnya gitu, itulah yang diincer di Kakao Pes ini. Orang-orang kayak gitu yang paling diincer gitu, karena ya kalau kamu udah kehook ya pastinya kamu akan ngeluarin banyak duit atau banyak uang supaya kamu bisa tahu kelancaran cerita itu seperti apa gitu. Agak nyebelin sih agak nyebelin banget. Tapi ya mereka kan, sekali lagi, mereka tidak memaksa kamu buat bayar. Mereka tidak memaksa kamu bayar, tapi ya
nyebelin. Sistemnya agak sedikit nyebelin gitu, tapi itu yang aku rasakan. Untuk yang kedua tuh benar-benar sistemnya tuh kayak gitu, nggak pinter, sekali lagi pinter, sistemnya tuh pinter tapi nyebelin. Pinter tapi nyebelin gitu. Dan ya itu yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah agak serius nih. Yang ketiga ini jujur aja, yang ketiga ini adalah pendapat pribadi aku sendiri. Untuk yang ketiga ini adalah pendapat pribadi sendiri. Yaitu adalah masih kalah untuk versi yang bajakannya ya. Emang sendiri ketika aku lihat-lihat di KKP sendiri, mereka tuh masih mencari kayak zona aman atau nyaman lah. Mereka tuh gak mau kayak melebihi atau gak mau yang menjadi yang terbaik. Itu yang aku lihat loh, itu yang di KKP sendiri yang aku ikutin. Mereka tuh kayak masih stay gitu, stay di zona aman. Misalnya kalau misalnya leveling kan ya versi original sama versi bajakannya itu beda 2 episode. Di situ KKP sendiri tuh masih belum pengen buat menyusul untuk versi bajakannya tuh enggak gitu. Mereka masih stay di 2 episode gitu. Istilahnya tuh mereka masih nyari aman gitu ya. Nggak apa-apa juga sebenarnya tuh, nggak apa-apa juga, karena kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, kita lihat dari sisi misalnya harga tiketnya sendiri yang murah cuma 5.000, 10.000, emang harga tiketnya murah ya wajar kalau mereka tuh nyari aman. Tapi kalau kita sudut pandangnya sebagai customer atau pembeli gitu, kita sendiri pastinya akan menginginkan suatu hal yang lebih gitu. Sebagai pembeli loh, sebagai pembeli, sebagai pembeli ya pastinya kita pengen mendapatkan sesuatu yang lebih gitu, pengen mendapatkan sesuatu yang terbaru, tercepat gitu sebagai pembeli gitu, terbaru dan tercepat. Tapi ya kita masih belum mendapatkan hal itu. Bagi teman-teman yang ngikutin kalau misalnya leveling, mereka tuh masih stay di zona aman gitu. Tapi ini menjadi sebuah kekurangan dalam artian mungkin sendiri ya jujur aja di ketiga sendiri mikir mulai kayak apa ya, mulai mikir kalau aku beli tiketnya ini tuh worth it gak sih. Aku mulai mikir kayak gitu ketika aku beli tiket kalau misalnya leveling. Aku mikir ini worth it gak sih buat dibeli gitu. Selain aku mendukung si kreatornya, si pembuatnya, pasti aku mikir ini layak gak sih buat dibeli gitu. Pastinya agak ada pikiran kayak gitu lah, masih mikir ya walaupun harga tiketnya murah, tapi kan kita ngeluarin duit, kita ngeluarin uang buat beli tiketnya supaya bisa mendukung si kreatornya dan segala macamnya. Ya kalau kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, kita akan berpikir ini worth it gak sih buat dibeli. Itu yang bener-bener aku pikirin banget. Akhir-akhir itu bener-bener aku pikirin banget gitu. Dan ya apa ya, nomor 3 ini benar-benar pribadi ya, mereka masih stay di zona aman. Dan aku sendiri berharap nggak sampai bubar lah. Aku sendiri berharap nggak sampai bubar. Semoga masih banyak orang yang beli tiketnya. Aku sendiri pun walaupun saya mikirin kayak gitu, tetap beli tiketnya gitu. Khususnya komik leveling sama Crimson Karma, 2 komik itu benar-benar aku pengen beli tiketnya gitu untuk episode terbarunya. Karena ya aku paling suka 2 komik tersebut tuh di KKPS. 2 komik itu yang paling aku suka gitu. Dan Nasir pun juga sudah nyiapin tiketnya buat kedepannya nanti gitu. Dan ya itu aja untuk video kali ini, 3 hal yang menyebalkan. Menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman punya 3 hal yang menyebalkan lainnya di KKOPS? Silahkan komen aja di bawah. Terima kasih nonton, silahkan like kalau suka video ini. Silakan jangan lupa subscribe. See you next time. Bye bye.